Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang berada di akhir bulan Juli. Tak terasa kita sudah di akhir bulan ini ya. Dan sebentar lagi juga akan berganti ke bulan Safar ya. Ada sekitar beberapa hari lagi ya. Tentunya bagaimana kita harus senantiasa mengisi waktu kita, mempersiapkan bekal kita, diantaranya untuk di hari kemudian, yakni akhirat, dan tentu yang senantiasa menjadi bahasan kita masih seputar dahsyatnya kiamat. Jadi ikhwatu fillah, sebagaimana kemarin disampaikan, sudahkah kita tersentuh hati kita ya, menjiwai, terhayati dalam hati kita ayat-ayat tentang kiamat. Betapa banyak di kita itu kalau mendengar ya ayat-ayat itu ya biasa-biasa aja, seakan-akan ya berlalu, terus ya seakan-akan itu bacaan saja gitu ya, sehingga tidak melejit dalam hati ya. Kalaulah kita khawatir akan keadaan kita pada hari kiamat nanti ya, atau di akhirat nanti ya, berarti kalau kita khawatir di hari akhirat nanti, harusnya kita sentuh juga terhadap ayat-ayat ini. Hanya saja tentu bagaimana banyak sekali faktor yang membuat kita lalai akan ayat-ayat Allah. Dan ciri dari orang yang disiksa nantinya di akhirat apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha ya. Walahum adanun la yasma'una biha. Itu. Punya hati tapi tidak memahami Al-Qur'an. Ya. Punya telinga tapi tidak mendengar Al-Quran itu ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat Al-Quran, tidak dipergunakan membaca Al-Quran. Sungguh sangat disayangkan pada saat-saat ini bagaimana banyak di kita gitu ya meninggalkan Al-Quran. Ya kita tetap membacanya dalam sholat, tapi kenyataannya kita tidak tahu isinya, kita tidak paham isinya, membacanya saja susah. Ya. Saat dia masih ikro, tentunya yakinnya cuma di Muhajirin mantenya. Bapak-bapak ya masih ikro, ya bahkan bapak sekarang
Al-Quran teh eta yang gak bisa Al-Quran tuh berapa yang baca Al-Quran Pak? Ada sekitar 60-70% ya. Terus sungguh miris ya. Setiap tahunnya itu naik Pak. Ya, tiap tahunnya naik. Jadi ini kalaulah kita khawatir akan keadaan kita, masa kita mengabaikan kitab yang seharusnya juga kita pelajari, kita baca, kita tekuni, ya, dirutinkan membacanya, akan tetapi ditinggalkan, ya, atau bacanya saja bisa, tapi ya tidak tahu isinya, cuman seputar keindahannya saja, gitu ya. Apalagi tidak bisa mengamalkannya, ya. Nah, itu. Jadi pelajaran buat kita ya. Tadi bagaimana ya ciri penghuni neraka apa? Surah Al-A'raf ayat 180 ya gitu. Insyaallah ya. Ya kalau tidak bisa mengamalkannya apalagi ya itu ya. Ayat Al-Quran itu tidak sampai ke kerongkongan tuh ya. Masya Allah itu ciri orang apa? Nah ya gitu. Kita jangan sampai menyamai mereka tuh ya. Menyamai Khawarij tuh ya. Waliyahzubillah. Nah ini terkadang kelalaian kita ya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Jadi manusia itu wa hum fi ghaflah, lalai gitu ya. Ya. Ya kita dengan kesenangan dunia, dengan kesenangan di rumah, dengan kesenangan di mana saja terkadang lalai untuk memikirkan akan hal seperti ini ya. Gitu. Ya nggak salah orang mau kesenangan di rumah itu ya kebahagiaan itu memang dicari gitu ya. Tapi ketika kebahagiaan itu tidak diteruskan sampai ke akhirat nanti, wah, insyaallah ya. Sudahkah kita memikirkan akan yang demikian ya ayat-ayat ini itu ya yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ya saya belum menjelaskan ayatnya ya si panjang gitunya ya udah malah cekap waktosna gitunya. Ya mah ada buka di mahala gitu ya gitu. Jadi kalau kita melupakan ya mahum fi ghaflatin muridun ya yaitu melupakan dari apa? Dari min dzikrin ya. Dari peringatan Allah. Ya. Tas surat Al-Anbiya artinya suruh dibaca ya teman. Kalau antum benar tuh ya dari salah tuh ya Al-Anbiya artinya cerian tuh ya Al-Anbiya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum tuh ya. Dan seterusnya ya gitu. Tuh kelalaian ya. Dan diantaranya dari zikir itu ya, dikatakan dalam surah Al-A'raf wala takum minal ghafilin. Jangan kita lalai dari zikir, menyebut nama Allah, mengingatnya ya. Ya tidak hanya di lisan saja, tapi ada dalam hati kita ya. Maka melejitkan rasa ya iman di dalam hati itu sangat luar biasa kalau kita senantiasa terus ya memperbaiki diri ya. Senantiasa kita merendah diri karena kita tidak tahu keadaan kita nantinya di akhirat nanti. Dengan perbuatan yang sekarang ya nggak ada jaminan kita ya bakal selamat, bakal bahagia di akhirat nanti. Sok di dunia mah sok bahagia rek jungkat-jungkit tuh. Rek jungkat-jungkit atau rek gitu euforia naon lah gitu nya. Tapi di akhirat biasa itu gitunya. Nah, gitu. Masya Allah ya. Nah ini
Maka ada berapa ayat yang menjelaskan tentang kiamat? Ada surah khususnya, ada ayatnya gitu ya. Ya kalau kita baca itu ya juz 30 kemarin sudah di ini ya, dites tuh ya. Ya, sekalian dites ayatnya hafalan aja sekalian kita supaya melekat lah gitu ya. Terus ini apa saja Pak? Ya naba, terus ya naziat atau sami itu ya. Terus juga abasa itu di akhir-akhirnya ya baru apa itu teh yang wami wabi itu pengumpulan ya mahsyar lah gitu ya. Terus at-takwir, invitor ya gitu. Terus juga ada yang menerangkan di mana teteh Al-Mutaffifin juga akan menerangkan bagaimana kesudahan orang-orang yang senantiasa curang ya gitu. Kumaha kesudahannya gitu ya. Syikok gitu ya. Jadi hari akhir teh banyak nih juz 30 mah kalau ya bahkan surat-surat pendek sih ya katanya itu Rumazah Azazalah gitu ya. Terus apa namanya gitu. Nah itu. Makanya kalau ingin lebih dalam kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW sabda man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul aini falyaqra idza syamsu kuwirat. Mana teh at-takwir wa idza sama'u fatarat non infitar wa idza sama'u saqqat. Nah, apa itu? Insyikok ya gitu. Ya. Ayat-ayat yang sudah gampang dihafal ya, Pak Rondok, Pak. Bahkan dari juz 25 itu paranentik sebenarnya, Pak. Gampang itu, Pak. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan melihat dengan kepalanya sendiri, melihat mata kepalanya sendiri, maka hendaklah ia membaca idza syamsu kuwirat wa idza sama'un fatarat wa idza sama'un syaqqat. Nah, kenapa tadi melihat dengan matanya sendiri? Kata katingali saya teh kumaha artinya? Ya. Kumaha matahari dibuat hancur ya, atau langit ya, Masya Allah itu. Jadi melihat dengan matanya sendiri ya. Kalau ayat yang lain ya terkadang beda-beda itu ya konteksnya. Ini dengan mata kalian sendiri itu ya, Masya Allah. Contoh idza sama unsakot udah teman nanti aja dulu. Yang ini dulu. Takwir dulu ya. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari apa, Pak? Kuwirat non, Pak? Digulung, itu yang digulung. So, kumaha matahari digulung, Pak? Wa dan nujumun kadarat. Ya, bintang teh murag gitu ya. Jatuh ya. Wa dal jibalu suyirat ya. Gunung-gunung di apa? Dihancurkan ya, gunung hancurkan ya. Kita mah nama ningali gunung meletus teh ya itunya. Teh mah hancur. Ya kan hanya meletus kayak mah hancur, Pak. Insyaallah. Wa idal isyaru utilat. Apabila unta-unta yang hamil ditinggalkan ya. Wa idal wuhusu sirat. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idal biharu sujirat. Lautan dipanaskan ya. Ini 6 ayat pertama surah At-Takwir menggambarkan kejadian hari kiamat di dunia. Sedangkan 7 ayat berikutnya menjelaskan tentang kejadian hari kiamat di akhirat ya. Itu bisa dibaca ya. Karena demikian dahsyatnya kejadian hari kiamat yang disebutkan dalam surah tersebut.
hingga menjadikan Rasulullah beruban. Tuhnya mikiran kiamat baik tuhnya, Pak. Mikiran kiamat ya. Akhirnya beruban itu kenapa, Pak? Mikiran dunia. Ya Rasulullah mikiran kiamat, mikirkan beruban-uban, Pak. Masya Allah. Ya, mikiran dunia liar kumaha, mikiran melarian rezeki teh kumaha gitunya, kan puyeng na kumaha gitunya. Gitu, ubanan gitunya mikiran dunia. Mikiran keluarga gitunya. Rasulullah lain mikiran gitu, Pak. Mikiran umat, mikiran kiamat kumaha berubana, Pak. Aduh, ngeri, Pak. Insyaallah. Ya. Sampai beruban Nabi itu ya. Ini riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, qad syi'ta qala syaibatni hudun wal waqi'ah wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idas samsu kuwirat." Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah itu kata-kata artinya itu. Ya Rasulullah. Oh ya, sungguh kau telah membaca menurutnya. Sungguh kau telah membaca sampai beruban tuh ya gitu. Sungguh kau telah membaca sampai beruban tuh ya. Baca naon, Pak? Rasulullah bersabda telah membuatku beruban. Surat Hud kayaknya. Surat Hud apal tuh, Pak? Nabi awal, naon, Pak? Ya, saya nabi awal, Pak, surat Hud, Pak. Awal ya. Ayat-ayat awal terus ayat-ayat akhir, Pak. Namanya segitu ya. Gitu. Al-Waqiah, maaf gampang ya. Al-Waqiah, Al-Mursalat, amma yatasaalun, itu An-Naba nya. Dan idza syamsu kuwirat. Itu seberapa surat, Pak? Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir. 5 surat. 5 surat geus beruban nya. Urang 5 suratnya ke mana wae itu nya. 5 surat masih keneh ngatok baca oge itu nya. Sekene harese gitu nya, sekene hese semangat oge kumaha gitu nya, dikompres di oge lieur gitu nya. Insyaallah. Nabi mah sampai beruban 5 surat, Pak. Maca 5 surat sampai ke beruban gitu nya. Cuma lieur keretana, sama lieur kana tasina oge kan tuh nya. Nah itu udah kadang semangatnya itu ya gitu, semangatnya itu masyaallah. Susah tuh ya. Pada hari kiamat kelak langit akan dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Insyaallah. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW sabda, "Yakbidullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yaumal qiyamah wa yatwi as-samaa'a biyamini tumma yaqulu anal maliku aina mulukul al." Allah akan menggenggam bumi pada hari kiamat, digenggam tentunya, dan melipat langit dengan tangan kanannya, dilipat ya. Kemudian Allah berfirman, "Akulah raja." Ya. Kata Allah ya, ini mah contohnya seperti itu ya. Akulah raja gitu ya, kata Allah tuh. Kayak gitu nanti demikian ya. Akulah raja. Manakah sekarang yang mengaku raja-raja di bumi? Mana sok raja-raja teh cenah mana itu. Oh naonan raja teh nya presiden pemerintah naon lah gitu, naonan di hadapan Allah mah. Ya. Dihancurkan sadayana kabeh gitu nya. Oh naonan babat sadayana gitu nya, hancurkan we gitulah gitu. Malayana sesa gitu ya. Riwayat Bukhari Muslim. Ini lafaz ini miliknya ya. Terus bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, berupa orang-orang yang telah mati dan harta-harta yang terpendam. Allah Ta'ala firman, "Wah, rojatil ardu
athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat ya. Beban-beban berat ya. Yang ada di bumi itu akan dikeluarkan ya. Beban-beban berat yang dikandung. Masya Allah. Jadi hadisnya apa? Ini untuk menyelesaikan penjelasan dahsyatnya hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sabda, Taki ul ardu aflada kabidiha amtalal ustuan minad dahabi wal fiddati fayaji ul qatilu fayaqulu fi hadza qataltu fayaji ul qatiu fayaqulu fi hadza qata'tu rahmi fayaji usariku fayaqulu fi hadza qata'tu yadai thumma yad'unahu fala yakhuduna minhu syai'a. Bumi akan mengeluarkan isi perutnya seperti tulang seperti tiang-tiang, betul. Seperti tiang-tiang dari emas dan perak, gitu ya. Maka datanglah pembunuh. Lalu ia berkata, karena inilah aku membunuh. Datanglah orang yang memutuskan silaturahim. Lalu dia berkata, karena inilah aku memutuskan silaturahimku. Dan datanglah pencuri. Lalu ia berkata, karena inilah tanganku dipotong. Kemudian mereka meninggalkannya dan tidak mengambilnya sesuatu pun darinya. Ya, itulah dari dahsyatnya kiamat. Ya. Maka ini harus senantiasa menimbulkan kegalauan dalam hati kita. Ya, galau teh kieu, Pak. Galau yang sejati itu kieu tah. Kalau segan Nabi kan tadi naon Pak beruban tak galau tanya. Galau itu umat kumaha gitu nya. Kayak di hari kiamat kumaha gitu nya. Insyaallah. Galau Nabi teh. Kebayangnya. Nah itu ya dahsyatnya kiamat. Ini jadi renungan buat kita. Semoga senantiasa bermanfaat buat kita. Terus kita senantiasa tafakur. Jadi akan beratnya, dahsyatnya hari kiamat nanti ya. Wallahu fikum wal afu minkum. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum.